Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Zhao Peng tertawa dan berkata dengan wajah aneh, "Teman kecil, jangan berpikir saya terlalu muda. Faktanya, saya berusia lebih dari 1000 tahun. Hanya karena saya meminum pil kecantikan ketika saya masih remaja itulah saya menjaga penampilan muda saya." Su Yang mengedipkan matanya dan berkata, "Sebenarnya, saya seperti Anda, saya juga berusia 100.000 tahun, tetapi saya tidak tahu mengapa, saya juga menjaga penampilan remaja." Teman kecil tertawa. Kata Zhao Peng dalam hati. Su Yang meringkuk bibirnya, mengapa tidak ada yang percaya ketika dia mengatakan yang sebenarnya. Dan Ling Qingshu, yang tanpa ekspresi, kewalahan saat ini, dia tahu bahwa leluhur tua Su telah hidup lama, tetapi itu 100.000 tahun, kali ini terlalu menakutkan. Dia memandang Su Yang dan bertanya-tanya apakah kata-kata Su Yang benar atau salah. Beberapa orang berbicara dan tertawa, dan dengan cepat berjalan ke hutan dan kembali ke tempat di mana orang-orang barusan. Banyak orang menatap mata Su Yang, penuh eksplorasi dan keingintahuan. Pada saat ini, pemuda berkulit putih sekali lagi menyembunyikan basis kultivasinya, dan tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang kultivator periode Gua Surgawi. Sial, orang ini belum mati? Menarik. Kenapa kamu tidak melihat mereka keluar dari 3 jiwa baru lahir sekarang? Kamu bodoh, kamu pasti sudah mati. Ketiga orang ini telah keluar hidup-hidup, dan ketiganya pasti sudah mati. Sial, aku tidak melihatnya, dia adalah pembangkit tenaga yang tersembunyi. Hanya butuh waktu lama sebelum pertempuran selesai. Ini adalah lonjakan. Beberapa orang berdebat, dan kemudian mereka menjauhkan diri dari Su Yang dengan ekspresi waspada. Su Yang menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Teman kecil, saya telah berada di sini selama 2 hari. Tidak ada orang yang kuat. Mengapa kita tidak pergi ke tempat lain untuk melihat? Zhao Peng bertanya pada Su Yang. Su Yang secara alami tidak peduli, dan berkata dengan santai, "Semuanya terserah Anda." Oh, masih 1 hari lagi. Kita harus memasuki tempat itu. Aku sudah mencari rekan satu tim untuk pergi belakangan ini, tapi aku telah menjaga gunung pulau ini selama beberapa hari dan aku belum menemukan orang kuat yang bisa pergi bersama. Ketika dia mengatakan ini, Zhao Peng terlihat sedih. Su Yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata, 30 mil di depan, ada seseorang yang memiliki basis budidaya gua surga. Saya pikir Anda bisa mencobanya. Zhao Peng memandang Su Yang dengan tidak percaya, dan bertanya, "Teman kecil, apa yang kamu katakan itu benar?" Zhao Peng sedikit terkejut, karena bahkan salah satu pembudidaya periode gua surgawi tidak memperhatikan ada pembudidaya alam gua surgawi di depannya, tetapi Su Yang dengan mudah menemukannya. Bukankah ini berarti kesadaran spiritual Su Yang lebih kuat darinya? Apa yang kubohongi padamu? Langit gua itu menyembunyikan basis kultivasinya sendiri dan barbeque di dalam gua, kata Su Yang ringan. Jika kamu tidak percaya padaku, pergi saja dan bertemu denganmu. Zhao Peng mengangguk, merasa bahwa kata-kata Su Yang masuk akal. Jika ada seorang kultivator di alam gua di depannya, Anda akan tahu jika Anda pergi melihatnya. Di bawah kepemimpinan Su Yang, seperti yang diharapkan, sebuah gua ditemukan di lereng curam saudara di depannya. Di dalam gua, asap hijau keluar. Masih ada ayam panggang ombak yang ingin saya tanyakan. Su Yang tertawa kecil dan bergumam, orang ini agak menarik. Sekarang semua orang berpikir tentang Deep Sea Blue Heart. Dia adalah kultivator tahap gua surga, benar-benar memanggang di sini. Sebelum memasuki gua dan melihat ke dalam, dia melihat seorang lelaki tua dengan janggut putih dingin dan roh, sedang memanggang. Orang tua ini, dengan aura yang terkendali, tampak seperti orang tua manusia biasa, tetapi matanya yang cerah meledak dari waktu ke waktu. Orang tua ini, bernama Huang Tian, adalah seorang pembudidaya di lantai 2 gua. Beberapa orang datang ke sini, apa pekerjaanmu? Huang Tian mengelus janggut putih keperakannya yang panjang dengan satu tangan, dan membalik ayam panggang di tangannya dengan satu tangan, berkilau di matanya yang tampak keruh. Tumpukan kayu yang tampaknya biasa, percikan api biru muda di tanah, suhunya menakutkan. Ayam panggang dibakar di atas api untuk beberapa saat, dan secara bertahap berubah menjadi kuning keemasan, memancarkan aroma yang menggoda, yang membuat orang mengeluarkan air liur. Kamu tidak bisa memanggangnya.
Su Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, dia meniup janggutnya dan menatap Su Yang dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu mengatakan lelaki tua itu tidak bisa memasak?" Su Yang mengangguk dan berkata, "Secara alami, itu tidak akan berhasil. Meskipun warna dan aromanya bagus, ia tidak memiliki jiwa. Tanpa jiwa, ya, orang tua itu telah hidup ribuan tahun, dan telah terpanggang selama ribuan tahun. Apakah kamu masih membutuhkan seorang junior untuk memberikan petunjuk?" Wajah Huang Tian tidak senang, dan ekspresi air liur serakah di wajahnya menghilang begitu saja. Melihat ayam panggang keemasan dengan warna dan rasa yang enak, Huang Tian merasa hatinya tertahan saat ini. "Nah, kalian bertiga, berhasil mengganggu minat orang tua itu. Sekarang saya dapat berbicara tentang apa yang Anda lakukan di sini. Kamu juga mencari Deep Sea Blue Heart. Aku mendapat petunjuk tentang Deep Sea Blue Heart. Menurutku Deep Sea Blue Heart seharusnya ada di tempat itu, tapi tempat itu sangat berbahaya, jadi aku ingin mengumpulkan beberapa orang untuk pergi bersama," kata Zhao Peng. Huang Tian mendengarkan, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajah Lao Zu. Zhao Peng berkata lama, tetapi Huang Tian tidak mengatakan apa-apa. "Aku sudah banyak bicara, kamu akan pergi atau tidak?" kata Zhao Peng dan akhirnya marah dan bertanya. Huang Tian menghentikan gerakan tangannya, kerutan di wajahnya menumpuk di alisnya, dan sedikit tersenyum. "Anda ingin saya mengikuti Anda? Oke, itu bukan tidak mungkin." Setelah jeda, dia melanjutkan. "Baru saja anak ini mengatakan bahwa saya tidak bisa memanggang, jadi biarkan anak ini memanggangnya untuk saya lihat. Jika dia memasaknya dan bisa membuat orang tua itu membuka matanya, saya akan mengikuti Anda." Setelah berbicara, Huang Tian menatap Su Yang dengan senyum ramah di wajahnya. Paksaan samar terpancar darinya dan ditekan ke arah Su Yang. Klik. Ada beberapa batu besar di sekitarnya, di bawah tekanan ini, semuanya membuat ledakan dan berubah menjadi bubuk. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Su Yang mengangkat kepalanya dengan lemah, dengan cahaya yang kuat di sudut mata sipitnya. "Hei, nak, kamu cukup kuat, kamu benar-benar bisa menahan paksaanku." Huang Tian berkata dengan tidak pasti, paksaan yang dilepaskan barusan ditarik kembali dalam sekejap. Su Yang mengeluarkan senyuman di sudut mulutnya dan berkata, "Yah, saya sudah lama tidak memanggang game sendirian. Saya akan mencobanya." Huang Tian memberi Su Yang seekor kelinci pemakan hidup, dan kemudian memberikan segalanya kepada Su Yang, tetap di samping sambil menatap Su Yang dengan penuh harap. "Pecahkan kelinci." Su Yang memandang kelinci yang bengkak di tangannya, sedikit terkejut. Devouring Rabbit, ini adalah binatang buas kuno. Meskipun tidak memiliki peringkat dalam namanya, ia direduksi menjadi bahan mentah untuk barbeque, dan itu menyedihkan.